Shalom, jemaat yang terkasih. Jumpa kembali pada Minggu 3 Januari 2021. Kita kembali beribadah kepada Tuhan, dan pada minggu ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Charles Gultom dengan tema Mujizat Pertama Kana. Jemaat yang terkasih, di minggu pertama setelah tanggal 1 Januari dalam tradisi gereja dirayakan sebagai Minggu Epifani. Epifani merupakan istilah Yunani yang berarti penampakan atau perwujud nyataan. Minggu Epifani adalah momen yang mengingatkan kita untuk menghayati lebih jauh inkarnasi Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Ia nyata dalam karya umatnya bagi dunia dan bagi kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersyukur untuk setiap karya Allah bagi kita semua. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan untuk masuk dalam ruang kudus-Nya dan menaikkan pujian SPL nomor 242, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
Saudara, mari kita mulai ibadah minggu pertama di tahun 2021 ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan bagi kita di dalam ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan nats introitus diambil dari Filipi pasal 4 ayat 7. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, hati kami terbeban ketika kami menyadari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ketika Engkau berkata, berilah mereka makan dalam kehidupan, kami kurang menyadari firman-Mu, bahkan hanya berdiam diri dan tidak mengindahkan firman-Mu. Engkau lebih dahulu berbagi pada kami. Engkau mengasihi kami begitu rupa. Namun, seringkali justru kami menjadi bagian dari pelaku ketidakadilan, keserakahan, kesewenang-wenangan, keangkuhan diri, dan kuasa menghancurkan kehidupan orang lain. Ketika kami bertemu mereka yang terlunta di usia tua, yang meringkuk kedinginan di sudut-sudut jalan, yang sebatang kara sedang mengais asa, kami justru mengelak, menghindar ke sisi jalan yang lain. Kami telah mendukakan hati Tuhan dengan ketidakbenaran perkataan dan perbuatan kami. Yesus, sambutlah kami dalam pengampunan-Mu. Karuniakan kami kekuatan dan hikmat yang mengangkat semangat kami untuk mewujudkan kasih setia-Mu di bumi ini. Amin. Jemaat, kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, bait pertama, 2, dan ketiga, Ya Allahku di Cahaya-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dengan sayapmu. Dan pada lagu yang kedua, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami mau memulai minggu ini, minggu pertama di tahun 2021, mencari wajah Tuhan, mempertajam pendengaran kami akan suara Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan baru, hikmat baru, pengertian baru untuk memulai tahun yang baru ini. Tenangkanlah hati kami ya Tuhan, untuk kami merasakan akan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu pertama tahun 2021. Gereja menentukan bahwa minggu ini disebut Minggu Epifania. Minggu-minggu di mana Tuhan hadir, Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya, Tuhan menyatakan dirinya dalam ruang-ruang publik, dan bacaan yang biasa menjadi pengantar adalah dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di mana ada satu kisah Yesus diundang hadir dalam sebuah perkawinan di Kana. Mari kita membuka Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang Kristen itu punya Allah yang luar biasa. Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah yang terlibat dalam penderitaan akan umat manusia. Dan Allah juga yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Yesus bisa berjalan di atas air.
Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu menjadi satu pengharapan buat kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah masa pandemi ini? Tuhan Yesus menjadi solusi atas seluruh permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus bisa membuat mujizat dalam setiap kehidupan keluarga kita yang sedang bergumul, yang sedang mencari jalan keluar dalam perjalanan hidup kita. Meskipun kita tahu ada mujizat yang langsung terjadi, Allah mengintervensi, Allah melakukan satu pembalikan, tetapi ada juga mujizat yang terjadi berangsur-angsur, yang terjadi secara perlahan-lahan. Ada mujizat-mujizat kecil yang kita rasakan setiap hari. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian Yohanes pasal 2 ini saya mau menyampaikan beberapa refleksi saya dalam perenungan dari Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menghadirkan atau mengalami mujizat Tuhan dalam pekerjaan kita di kantor, dalam kehidupan keluarga kita yang sedang bergumul, dalam pelayanan kita di gereja, ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita siapkan untuk kita menerima mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama adalah libatkan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar kisah ini, perkawinan di Kana, ada banyak orang yang hadir dalam pesta itu. Ya, tuan rumah, pemimpin pesta, tamu-tamu, tetapi hanya satu orang, yaitu Maria, ibu Yesus, yang berusaha melibatkan Yesus dalam permasalahan atau problem yang dihadapi dalam pesta itu, yaitu kekurangan anggur. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita libatkan Tuhan. Ya. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan sudah tahu apa yang saya minta. Tuhan sudah tahu apa yang saya mau doakan. Betul, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan berseru berdoa, menjadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam setiap masalah, problem, pergumulan dalam hidup kita. Itu sebabnya rahasia untuk kita mengalami mujizat Tuhan, yang pertama adalah libatkan Tuhan. Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyelesaikan setiap perkara-perkara atas hidup kita. Terus bagian yang kedua, ya, dalam bagian ini saya mendapatkan berkat firman Tuhan, yaitu bahwa mujizat terjadi ketika kita menghabiskan segala sumber daya kita. Kita tahu bahwa bagian ini kita dapat meraba atau merasakan bahwa tuan rumah dalam pesta ini adalah tuan rumah yang murah hati, tuan rumah yang tidak pernah hitung-hitungan, tuan rumah yang menghabiskan semua makanan, minuman, bahkan anggur yang ada dalam penyimpanan. Dan kita tahu bahwa tuan rumah ini adalah orang yang berbaur, orang yang dikasihi oleh banyak tetangga, masyarakat, sehingga makin pesta ini terus berlangsung, makin banyak orang yang berbondong-bondong datang, sehingga ada kekurangan anggur pada pesta itu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, maka habiskanlah segala sesuatu yang ada pada kita. Jangan kita pernah perhitungan, jangan pernah kita memakai kalkulator ketika kita berkorban di dalam pelayanan. Berkorban ketika kita melayani keluarga. Berkorban untuk kita belajar untuk memberi yang terbaik, baik di tengah-tengah keluarga, pelayanan, bahkan kepada Tuhan. Setelah kalau kita tidak menghabiskan segala sesuatu, maka kita hanya mengandalkan pikiran kita. Kita akannya merancang-rancang, oh ya, ini harus saya simpan untuk keperluan ini, keperluan itu, dan lain-lain. Itu betul, karena
manusia diberikan hikmat untuk mengatur, memprediksi, membuat perencanaan. Tetapi bagian ini mau mengingatkan kita, terutama buat kita yang tidak punya uang tabungan misalnya, atau tidak punya hal-hal yang bisa kita andalkan untuk menjamin akan perjalanan kehidupan kita ke depan. Ini menjadi penghiburan bahwa orang-orang yang menghabiskan segala sesuatu dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Keluarga yang menghabiskan segala sesuatu untuk memberi kepada orang-orang lain, maka keluarga itu akan mengalami mujizat dari Tuhan. Sering kasihlah Tuhan Yesus Kristus, bukankah kisah-kisah di Alkitab juga berbicara hal yang seperti ini? Kita lihat bagaimana Elisa ketika terpanggil oleh Tuhan, dia mengorbankan 12 ternaknya, ya, yang dijadikan korban bakaran untuk Tuhan sebelum dia mengikut Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kisah janda miskin yang memberikan 2 peser uang yang terakhir itu adalah uang yang bisa menjamin hidupnya, tetapi dia memberikan buat Tuhan sebagai satu bentuk penyerahan diri, bahwa ketika dia menghabiskan itu, dia yakin Tuhan tetap memelihara hidupnya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagian ini menjadi penghiburan buat saya dan buat kita semua, bahwa orang-orang yang menghabiskan semuanya itu akan mengalami sukacita, berkat Tuhan yang melimpah. Karena orang-orang yang menghabiskan segala sesuatu itu adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga yang mau saya sharingkan adalah bahwa Tuhan Yesus ketika memakai dan melakukan mujizat itu punya cara dan metode tertentu. Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan hikmat manusia, tetapi Tuhan memakai cara tertentu. Bagaimana air biasa dalam tempayan itu dicedok menjadi anggur yang terbaik. Tidak ada metode, tidak ada cara yang bisa dilakukan. Sampai hari ini pun gak mungkin air bisa menjadi anggur. Tetapi itulah metode dan cara Tuhan. Tuhan memakai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Saudara, saya ingat ada satu kisah, ya, yaitu janda Sarfat, ya. Ketika Elia, ya, diarahkan Tuhan untuk datang ke Sarfat dan menemui seorang janda yang miskin. Lalu Nabi Elia berkata, buatkan saya dulu sebuah roti bundar. Padahal bahan baku yang ada dalam dapur ibu janda ini hanya bisa membuat 1 roti bundar, dan setelah itu ibu dan anak itu tidak ada lagi sumber makanan untuk melanjutkan kehidupan. Tapi itulah cara Tuhan untuk menguji iman daripada janda itu. Dia harus menghabiskan segala sesuatu pakai cara Tuhan. Baru kemudian bejana-bejana yang ada dalam rumah itu tidak pernah habis-habis. Terdapat minyak yang keluar terus-menerus. Dan itulah yang menjadi jaminan hidup. Mujizat Tuhan terjadi atas ibu janda itu. Sering kasih Tuhan, bukankah ada kisah juga janda seorang nabi dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3 dikatakan bahwa janda nabi ini adalah janda yang terkenal baik. Sehingga ketika Nabi Elisa berkata, kumpulkan semua bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu. Tetangga-tetangganya itu dengan murah hati meminjamkan bejana-bejana itu kepada janda nabi ini. Dan bejana-bejana yang dipinjamkan itu, lalu di dalam rumah itu akhirnya terisi penuh juga dengan minyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kisah Tuhan membuat mujizat dengan cara, dengan metode yang berbeda dengan kita. Oleh karena apa?
Rasul Paulus mengingatkan kita, Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kita. Kiranya 3 pesan firman Tuhan dalam minggu pertama tahun 2021 ini meneguhkan kita bahwa Tuhan Yesus akan memberikan mujizat kepada hidup kita, memberikan mujizat bagi keluarga kita, memberikan mujizat pada pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus akan membuat perkara-perkara yang melampaui akal dan pikiran kita, sehingga kita makin takjub, makin setia, makin rela menderita untuk mengikut Tuhan. Kiranya 3 pesan firman Tuhan ini menjadi mutiara-mutiara iman untuk memulai minggu yang baru dan tahun yang baru. Libatkan Tuhan dalam pelayanan, dalam gereja, dalam keluarga. Dan yang kedua, mujizat terjadi saat kita menghabiskan segala sesuatu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus punya cara dan metode untuk mengenapi panggilan dan juga kehendaknya atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, maju terus di dalam Tuhan. Kita bersama-sama menjadi prajurit Kristus untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, Allah yang memimpin dan menuntun hidup kami, bahkan Allah yang terus memberikan, memperlengkapi, meneguhkan hikmat dan panggilan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, kisah perkawinan di Kana, Yesus hadir dan memberikan mujizat, menjadi pengharapan bagi kami untuk terus mengalami mujizat yang sama juga dalam kehidupan keluarga, gereja, dan panggilan pekerjaan kami, sehingga kami tetap merasakan kelimpahan hidup di dalam Tuhan, meski ada kekeringan, meski ada paceklik di mana-mana, tetapi kami percaya mujizat Tuhan dengan cara dan metodenya tersendiri selalu memberkati setiap anak-anak Tuhan. Ini doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Charles Gultom, dan biarlah firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan SPL nomor 192, Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, kami bersyukur kami memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu dan cinta kasih-Mu tetap nyata kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami dan ibadah-ibadah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap memiliki rasa haus dan lapar akan firman dan ibadah. Karena dengan firman dan ibadah, kami dapat mengalami sukacita meski menghadapi situasi ketidakpastian di masa depan. Karena firman Tuhan dan ibadah akan memberikan kami keteguhan hati untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang gelap ini. Kami bersyukur karena firman Tuhan dan ibadah akan memberikan kami kepastian menembusi segala awan gelap di tahun 2021 ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu buat kami yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang belajar melalui jarak jauh, berikan mereka ketekunan dan juga berikan mereka kreativitas. Berkati para orang tua kami yang meski tinggal di rumah, berikan mereka sukacita dan kedamaian ketika mereka dengan sabar menanti hari-hari mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap ibu yang mengurus rumah tangga, berkati gereja-gereja-Mu, khususnya GKU Petra Pondok Pucung, agar kami juga dapat menjadi sahabat bagi seluruh keluarga dan warga jemaat melewati tahun baru ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kebaikan Tuhan atas keluarga dan gereja kami. Ajar kami untuk terus melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan,
untuk melewati tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya. Dengarlah pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8-9 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sementara tempat persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan lagu pujian dari PKJ nomor 55 bait pertama dan kedua, hai puji namanya. Dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan. Dan puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Dan puji namanya, burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Hai puji namanya, Adam dan Hawa. Menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya,
karena kasih-Nya tak terpuji. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpuji. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpuji. Saudara-saudara, marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, penuntun hidup, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu di dalam hidup kami. Sebagaimana para majusi yang datang membawa persembahan kepada Yesus, saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai syukur kami kepadamu. Terima dan pakailah persembahan umat-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Ajarkanlah kami menjadi persembahan yang hidup, untuk selalu memperhatikan sesama yang membutuhkan sebagai sahabat kami. Demi Kristus, Sang Anak Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kembali memuji Tuhan dari pujian NKB nomor 211 bait pertama dan ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Hidupmu singkat, pakaikan kembali mana benda yang kekal di hidupmu. Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hidupmu kepada Allah. Gunakanlah segenap hatimu dan segenap jiwamu dan akal budimu untuk menjadi saksi Kristus.
Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi hati, jiwa dan akal budimu, dan terpujilah Allah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa dalam menjalani setiap detik perjuangan hidupmu, dan engkau mengalami kuasa mujizat Tuhan di tengah-tengah gereja, keluarga, dan setiap panggilan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.